Mirsa, pembatasan sosial berskala besar yang akan dimulai pada Jumat besok tentu memberikan dampak bagi sebagian masyarakat. Meski Pemprov akan memberikan bantuan kepada warga miskin dan rentan, namun bagi pekerja harian, PSBB akan menyulitkan mereka dalam mencari nafkah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar mulai Jumat besok setelah mengantongi izin dari Menteri Kesehatan. PSBB diterapkan untuk memutus mata rantai persebaran corona. Selama PSBB berlaku, seluruh kegiatan sekolah, keagamaan, dan perkantoran diliburkan, kecuali 8 sektor usaha. Di antaranya kegiatan yang meliputi perbankan, komunikasi, keamanan, dan institusi sosial. Pembatasan sosial berskala besar juga tidak berlaku pada aktivitas di sektor pangan. Selama PSBB, angkutan umum akan dibatasi baik jam operasional maupun jumlah penumpangnya. Kendaraan pribadi pun hanya boleh berisi 3 penumpang dan ojek online dilarang mengangkut penumpang. Hal ini pun membuat para pengemudi ojek online resah. Mau nggak mau kita harus narik. Karena kenapa? Ini masalah perut, rumah tangga kita. Ya kan? Yang kita khawatirkan bukan masalah virusnya. Yang lebih kita khawatirkan itu masalah keluarga kita. Karena kita penghasilan kita untuk hari ini bukan untuk 3 bulan ke depan, itu aja. Semenjak pandemi corona di Indonesia, pendapatan mereka terus berkurang. Iya berkurang, Bu. Sekarang udah berkurang. Apalagi dibatasi ya tambah berkurang lah. Repot saya juga ini, aduh. Buat makan aja susah. Apalagi buat setoran. Bingung, Bu, jadinya. Ya untuk besok ya gimana besok aja, Bu, saya mah ikutin pemerintah aja lah. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan menyalurkan bantuan kepada warga miskin dan rentan untuk menghadapi PSBB ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai besok Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Lalu bagaimana kesiapan wilayah yang berbatasan dengan ibu kota menghadapi PSBB ini? Berikut kami tayangkan kembali dialog bersama Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, dalam program iNews Sore. Selaraskan antara satu daerah dengan yang lain. Jadi kalau untuk Jabodetabek ini kita tidak bisa ada batas-batas wilayah ya, karena memang kan pandemi ini sudah menyebar hampir merata di seluruh Jabodetabek. Bahkan Jabodetabek ini kan hampir 70% dari tingkat penyebaran atau tingkat positif yang nasional. Nah, termasuk juga ada hal-hal lain yang dikecualikan. Misalnya sektor yang bisa jalan saat PSBB, misalnya di bidang kesehatan masih boleh jalan. Kemudian di bidang pangan harus jalan. Di bidang energi, di bidang komunikasi, keuangan dan perbankan tetap jalan. Nah, begitu juga logistik dan kebutuhan harian dan industri strategis itu tidak ada larangan. Jadi seperti yang sudah berjalan sekarang, tetapi dengan ada sanksi hukum ya dan aturan yang bisa ditegakkan, itu akan diharapkan akan lebih efektif. Nah, jadi kurang lebih sama lah seperti yang sekarang, hanya pembatasan-pembatasan itu ada sanksinya begitu. Baik, sanksi dan juga aturannya kira-kira sama begitu ya yang diberlakukan di Jakarta. Baik, saya ingin ke Mas Arief. Mas Arief, tadi Pak Yusri mengatakan bahwa sebenarnya himbauan-himbauan sudah diberikan begitu kepada warga untuk tidak berkumpul, namun tetap tidak diindahkan sehingga akhirnya terpaksa untuk diamankan begitu. Apakah itu sudah benar dan menggunakan maklumat Kapolri bukan Pergub? Ya, saya pikir yang penting ditegaskan adalah dalam langkah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah dalam upaya penanganan COVID ini mesti mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat tentu mendukung setiap kebijakan yang diambil pemerintah karena tujuannya adalah kita bersama bersinergi ya dan saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat untuk kemudian mencegah semakin meluasnya pandemi corona dan dampaknya untuk masyarakat. Nah, tetapi sekali lagi harus didasarkan pada langkah-langkah yang diambil pada aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai nanti justru kalau kemudian melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalkan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yang kemudian diatur dalam PP maupun peraturan menteri yang sudah diterbitkan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, itu sebetulnya tidak serta-merta PSBB ini berlaku, tetapi harus diajukan
oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi, yang itu include semuanya, kabupaten kota seperti yang dilakukan oleh Jawa Barat untuk kolektif. Saya pikir itu inisiatif yang baik, termasuk juga DKI Jakarta yang sudah pertama kali mengajukan, harus diikuti dengan daerah yang lain. Karena tidak akan Karena efektif kalau tidak diikuti tidak, daerah penyangga yang lain, ya, begitu ya. Sanksinya berupa apa dan juga landasan hukumnya apa, Pak? Kan PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar, Mbak. Itu dalam bentuk himbauan, tapi memang tapi dalamnya harus ada ketegasan. Ada beberapa poin-poin yang ada di situ. Termasuk di dalamnya adalah memang poin berkumpul, physical distancing yang ada. Nah, physical distancing ini memang kita masih mendasari maklumat Kapolri yang diturunkan sejak tanggal 19 Maret yang lalu dan yang lalu lah. Kegiatan itu pun sudah kita laksanakan, bagaimana kita berupaya melakukan preventif dengan skala besar, pencegahan atau patroli dengan skala besar bersama-sama dengan teman-teman TNI dan juga musbida yang lain. Hari ini kita menghimbau masyarakat untuk physical distancing, jaga jarak, sebaiknya di rumah saja. Ini terus kita lakukan pagi, siang, sore, malam, terus kita lakukan sambil kita mensosialisasikan himbauan secara humanis, secara persuasif, terus kita lakukan. Kita harapkan bahwa masyarakat memang sudah mulai harus sadar bahwa physical distancing itu sangat perlu untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini, Mbak. Wacana penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Makassar mulai dibahas Gubernur Sulawesi Selatan dan jajarannya. Jika memenuhi syarat, Pemprov Sulsel akan mengajukan PSBB di Kota Makassar kepada pemerintah pusat. Saat ini Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama jajaran Forkopimda dan Wali Kota Makassar tengah mengidentifikasi masalah untuk mengusulkan PSBB di Kota Makassar. Meski pembatasan sosial berskala besar belum diterapkan, namun Pemprov Sulawesi Selatan telah memberlakukan sistem belajar di rumah, pembatasan jam operasional mal, dan sosialisasi penggunaan masker kepada warga. Pemprov Sulsel juga meluncurkan program jaring pengaman sosial bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Sambil menunggu itu bersangkutan dengan perundang-undangan. Selanjutnya untuk Presiden Joko Widodo membagikan sembako kepada warga di kawasan Tugu Kujang, Jalan Pajajaran, Bogor, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama iNews Malam.